2056, target meta invasi. Prefnex. Daftar isi. Settings. Awalnya Xia Ruofei menolak untuk mengundurkan diri, tetapi setelah mendengarkan kata-kata dua bersaudara Xuan Jizi dan Xuan Qingzi, dia menjadi tertarik. Dia berkata, "Saudara Xuanji, jika itu masalahnya, saya akan mengambil alih dan melihatnya terlebih dahulu." Xuan Jizi telah memutuskan untuk memberikan benda ini kepada Xia Ruofei, jadi secara alami menyerahkannya kepadanya tanpa ragu-ragu. Setelah Xia Ruofei mengambil alih, dia meletakkan kotak giok di tanah dengan hati-hati, dan kemudian menjelajahinya dengan energi mental. Ekspresi tak terduga segera muncul di wajahnya. Awalnya, Xia Ruofei berpikir bahwa kotak giok harus dilindungi dengan metode formasi. Alasan mengapa orang-orang Yuxuguan tidak dapat membukanya sepenuhnya adalah karena level formasi tidak cukup. Mereka hanya bisa menembus penghalang dengan kekuatan. Xuan Jizi, kepala tingkat kultivasi tertinggi, hanya berada di tahap awal inti emas, dan kultivasinya tidak cukup alami untuk menembus penghalang, yang mengarah ke situasi saat ini. Namun, hasil investigasi kekuatan mental melebihi harapan Xia Ruofei. Memang ada formasi di kotak giok ini, dan formasi itu sebenarnya tidak rumit. Xia Ruofei butuh beberapa menit untuk menganalisis prinsip seluruh formasi. Namun, ada satu dan hanya satu cara untuk memecahkan formasi ini. Itu untuk memasukkan vitalitas murni yang cukup. Menurut analisis Xia Ruofei, kemurnian vitalitas harus mencapai tingkat yang cukup tinggi sebelum formasi dapat dipicu untuk membuka penghalang. Menurut tingkat vitalitas kultivator umum, Xia Ruofei memperkirakan bahwa setidaknya basis kultivasi tahap tengah dari Nas Chen Sol diperlukan untuk dapat memenuhi persyaratan formasi pemicu. Bahkan jika Xia Ruofei memiliki pil emas Zijin, vitalitasnya jauh lebih kuat daripada para pembudidaya pil emas biasa, tetapi ia harus mencapai tahap awal jiwa baru lahir untuk memenuhi persyaratan. Karena dari tahap Jin dan ke tahap Yuanying adalah proses dari perubahan kuantitatif ke perubahan kualitatif, pada tahap Yuanying, Jindan mulai berubah dan vitalitas mulai mencair. Hanya vitalitas cair yang dapat memenuhi persyaratan formasi pemicu. Kalau tidak peduli seberapa kuat vitalitasnya, itu tidak akan berpengaruh sama sekali. Formasi semacam ini benar-benar tidak dapat dibuka dengan kekerasan, bahkan jika metode melanggar hukum dengan paksa dapat digunakan, tingkat budidaya yang diperlukan lebih tinggi daripada membuka kunci formasi secara langsung. Setidaknya perlu dikultivasikan di akhir panggung Yuan Ying atau bahkan panggung Yuan Shen untuk bisa dijangkau. Ini juga pertama kalinya Xia Ruofei menemukan formasi aneh seperti itu. Jelas bahwa prinsipnya tidak rumit, tetapi metode untuk memecahkan formasi ada di sana. Jika tingkat kultivasi tidak cukup, dia hanya bisa menatap teman Changsu, tetapi menemukan cara untuk memecahkannya. Melihat bahwa Xia Ruofei tidak berbicara untuk waktu yang lama, Xuan Jizi tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimanapun, basis kultivasi, Daois Changsu ini jauh lebih tinggi daripada mereka. Meskipun mereka dapat merasakan bahwa basis kultivasi Xia Ruofei pasti belum mencapai tahap jiwa baru lahir, Xuan Jizi masih tidak bisa membantu tetapi menghasilkan secercah harapan. Bukankah pasti, Dao Taois Changsu, yang misterius ini memiliki cara untuk memecahkan penghalang pelindung kotak giok? Tentu saja, dia telah memutuskan untuk memberikan kotak giok kepada Xia Ruofei, jadi dia hanya ingin tahu tentang hal-hal di dalam kotak giok. Bagaimanapun, hal ini telah beredar di sekte mereka selama 1000 tahun. Dia tidak tahu apakah dia pernah membuka kotak giok. Bagaimanapun, tidak ada biksu pada periode Yuan Ying di suguhan giok. Selama ratusan tahun, dan tidak ada yang pernah bisa membuka kotak giok. Hal-hal juga sangat aneh. Xia Ruofei tersenyum pahit dan berkata, "Saudara Xuanji terlalu tinggi untuk melihatku. Tidak ada seorang pun di Guimen yang mampu memecahkannya selama ratusan tahun. Bagaimana Dao yang malang dapat menemukan metode retak hanya dalam beberapa menit ini?" Petik 2. Xuan Jizi sedikit kecewa di hatinya, dan dia juga menunjukkan senyum pahit, dan berkata, rekan Dao Changsu juga berkata. Xia Ruofei menepuk kotak giok dan berkata, "Saudara Xuanji, seharusnya tidak ada kekurangan master dalam formasi, kan? Bukankah Anda mencoba memecahkan formasi?" Xuan Jizi berkata, "Warisan formasi Yuxuguan saya adalah yang pertama hilang. Sejujurnya, tidak banyak orang yang memahami formasi di Yuxuguan,
termasuk penyembunyian sekte kami dan formasi pelindung. Itu diturunkan ratusan tahun yang lalu, dan sekarang kita hanya tahu cara menggunakannya, aku malu. Xia Ruofei juga merasa sedikit terkejut, tetapi dia juga memeriksa sebentar formasi Yusuguan, memang tidak terlalu rumit, terutama formasi tersembunyi, yang tampak sangat kasar, dan beberapa tempat sudah tampak rusak, tetapi belum, operasi seluruh formasi, ini juga mengkonfirmasi kata-kata Xuan Jizi dari satu sisi. Xia Ruofei berpikir sejenak dan berkata, saya baru saja melihat formasi pada kotak batu giok ini secara singkat. Sebenarnya, prinsipnya tidak terlalu rumit, tetapi hampir tidak dapat larut. Xuan Jizi juga bingung ketika dia mendengar kata-kata itu, dan bertanya dengan tidak jelas, Daois lebih jauh Changsu, karena prinsipnya tidak rumit, mengapa tidak ada solusi? Xia Ruofei tersenyum pahit dan berkata, metode yang telah diturunkan oleh Guimen benar, karena satu-satunya cara untuk membuka formasi kotak giok ini adalah dengan menggunakan vitalitas yang cukup murni untuk memicu formasi untuk membuka kunci pesona, dan vitalitas ini perlu di setidaknya kondisi pemicu hanya terpenuhi pada tingkat pertengahan Yuan Ying. Jika Anda menggunakan kekuatan untuk memecahkan sihir, Anda secara alami akan membutuhkan kekuatan kultivasi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, meskipun cara untuk membuka formasi sangat sederhana, jika kultivasinya berhasil tidak mencapai Yuan pada periode pertengahan masa bayi, itu tidak dapat dipecahkan. Pernyataan Xia Ruofei tidak melibatkan prinsip formasi tingkat lanjut, bisa dikatakan cukup sederhana dan mudah dimengerti, jadi Xuan Jizi langsung memahaminya. Jadi begitu, Xuan Jizi berkata, karena ini masalahnya, akan lebih tidak berguna jika kotak giok ini tetap berada di sekte kita. Saya ingin menggunakan kekuatan Taois Changsu untuk menerobos tahap jiwa baru lahir, daripada kita semua di sini. Semua orang harus besar, jadi kotak giok ini diberikan kepada Taois Changsu untuk memanfaatkannya sebaik mungkin. Sejujurnya, Xia Ruofei memang semakin tertarik dengan kotak giok ini, tetapi bagaimanapun juga ini adalah harta karun Suguan Giok, jadi dia juga ragu-ragu. Xia Ruofei berpikir sejenak dan berkata, Ayah Xuanji, meskipun kamu tidak dapat membuka kotak giok ini untuk saat ini, itu adalah sesuatu yang telah kamu warisi selama ribuan tahun. Terlepas dari apakah barang yang disimpan di dalamnya berharga, giok ini kotak itu untukmu. Ini sangat penting, jadi kamu harus menyimpannya sendiri. Aku yakin kamu akan bisa membukanya dalam waktu dekat. Xuan Jizi melambaikan tangannya lagi dan berkata, Daois Changsu, kami tahu potensi dan level kami paling banyak. Tahap jiwa baru lahir terlalu jauh untuk kami. Taois Changsu, jangan menolak. Kotak giok ini berada di terbaik makna peringatan untuk Yusuguan kami, tetapi di tangan Anda, Taois Changsu mungkin memiliki efek yang lebih besar, dan itu juga mewakili hati saya untuk Yusu. Anda ambil saja. Ya, rekan Taois Changsu. Xuan Qingzi juga berkata ke samping, kamu bisa menerimanya. Dengan cara ini hati kita akan merasa lebih baik, jika tidak hati kita akan sangat gelisah. Sudah ada banyak formasi di teras tempat Biou Xiandao ditempatkan, jadi Xia Ruofei tidak perlu membuat dekorasi lagi. Dia ingin berkomunikasi dengan papan kayu rumah kota, dan sosoknya melintas langsung ke Pulau Peri dan muncul langsung di rumah Peri Biou. Xia Ruofei tidak langsung menemukan halaman untuk mundur. Sebaliknya, dia berjalan ke bagian bawah loteng. Loteng itu terbuat dari bambu. Bambu ungu hitam yang sangat umum di Biou Xianfu digunakan. Ada kolam, jalan setapak menuju hutan bambu tidak jauh, dan lingkungan sangat sepi. Xia Ruofei langsung pergi ke loteng, membuka lemari, dan mengeluarkan botol giok darinya. Dia berdiri di depan jendela loteng dan melihat sekeliling, dan menemukan bahwa lingkungan di sini sangat baik. Melalui hutan bambu, dia samar-samar dapat melihat laut yang jauh, dan dari sisi lain, dia juga dapat melihat arsitektur kuno dengan merendahkan. Xia Ruofei merenung sejenak, dan memutuskan untuk mundur di loteng ini. Jadi, dia meletakkan botol giok lagi, dan kemudian turun dan mulai secara rutin mengatur lapisan susunan pelindung, susunan kedap suara, dan sebagainya. Kemudian Xia Ruofei kembali ke dunia luar dan menunjukkan kepada Song Wei dan Ling Qingsui loteng tempat dia menutup. Lagi pula, Song Wei dan Ling Qingsui juga bebas masuk dan keluar dari Biou Xianfu. Untuk mencegah mereka memasuki retret secara tidak sengaja,
Xia Ruofei secara alami harus memberitahu mereka terlebih dahulu. Setelah semua instruksi selesai, Xia Ruofei kembali ke loteng Biou Xianfu lagi. Dia mengeluarkan futon giok dari ruang Lingtu dan meletakkannya di lantai loteng. Kemudian dia meraih botol giok, dengan lembut memecahkan penghalang pada botol giok, dan mengeluarkan gabusnya. Xia Ruofei menuangkan pil putih yang memancarkan semburan aroma dari botol batu giok, dan ada sedikit keinginan di matanya. Pil ini terkenal dan diberi nama, pil Zhen Yuan. Bahkan di era ketika dunia budidaya sangat makmur, pil Zhen Yuan adalah pil yang sangat berharga. Botol giok ini adalah banyak sumber daya budidaya dan harta yang Biouzi tinggalkan untuk Xia Ruofei. 1. Hanya ada 3 pil Zhen Yuan di botol giok. Efek pil Zhen Yuan sebenarnya sangat sederhana dan kasar. Orang yang paling cocok untuk mengambil pil Zhen Yuan sebenarnya adalah biksu tahap pil emas, karena efek dari pil Zhen Yuan ini terlalu keras untuk biksu tahap pemurnian Qi. Mengambilnya dengan gegabah akan memiliki kemungkinan besar menyebabkan reaksi balik, dan untuk Yuan tahap Ying sejauh menyangkut biksu, peningkatan tingkat kultivasi yang dibawa oleh pil Zhen Yuan tampaknya minimal, dan efeknya tidak jelas. Setelah Xia Ruofei sepenuhnya mengendalikan Biou Xianfu, dia telah menemukan sebotol pil Zhen Yuan ini. Dia telah melihat catatan pil Zhen Yuan di banyak warisan dan kultivasi klasik, jadi dia mengenalinya secara sekilas. Xia Ruofei lebih bersemangat untuk menerobos tahap jiwa baru lahir, jadi pada saat itu dia memutuskan untuk menyimpan ketiga pil Zhen Yuan ini untuk digunakan ketika dia berlatih retret, jadi dia langsung meninggalkannya di tempat, dan tidak berbagi dengan harta lainnya. Sumber daya dikumpulkan dan diatur bersama. Xia Ruofei duduk bersila di atas futon giok, lalu mengeluarkan sejumlah besar Ziyuanjing dan meletakkannya di sekelilingnya. Setelah melakukan semua ini, dia menarik napas dalam-dalam dan mengambil pil Zhen Yuan di tangannya dengan satu mulut. Turun. Begitu Zhen Yuan dan memasuki perutnya, Xia Ruofei merasakan arus hangat naik dari dantian. Dia dengan cepat menutup matanya dan berkonsentrasi, dan dengan terampil mengoperasikan teknik Dao Jue, terus-menerus menyerap energi kuat yang dilepaskan oleh pil Zhen Yuan. Setelah sekitar 1 jam, sifat-sifat pil Zhen Yuan benar-benar diserap. Xia Ruofei menghela nafas panjang, dan kemudian memeriksa basis kultivasinya sendiri, secercah kegembiraan tiba-tiba muncul di matanya. Hanya dalam 1 jam, basis kultivasinya telah tumbuh sedikit. Jika dia berkultivasi selangkah demi selangkah, saya takut setidaknya itu akan diperlukan. Efek ini hanya dapat dicapai dengan mundur selama 2 bulan. Anda harus tahu bahwa lingkungan kultivasi Xia Ruofei unik, jauh lebih kuat daripada yang disebut Dongtian Fudi dari banyak sekte kultivasi, dan dia menggunakan Ziyuanjing untuk kultivasi terlepas dari biaya. Dalam hal ini, dia akan ditutup selama 2 bulan. Pertumbuhan alasannya cukup banyak, dan itu jauh lebih kuat daripada biksu biasa di lingkungan umum, menggunakan kristal roh atau bahkan batu roh untuk berkultivasi. Selain itu, karena kekhasan Zijin Golden Core, kultivasi Xia Ruofei jauh lebih sulit daripada biksu biasa. Pil Zhen Yuan ini dapat menghemat 2 bulan waktu kultivasi Xia Ruofei, dan efeknya sudah sangat luar biasa. Xia Ruofei sangat puas dengan efek pil Zhen Yuan. Sekarang cahaya keemasan pada pola pil berbentuk naga ke-9 pada pil Zijin menjadi lebih cerah, dan pola berbentuk naga menjadi semakin jelas. Ini sudah pil Zijin pola pil terakhir di permukaan. Selama pola pil ini benar-benar menyala, inilah saatnya untuk menembus tahap jiwa baru lahir. Xia Ruofei berusaha keras, dan tanpa ragu-ragu, menuangkan pil Zhen Yuan kedua dari botol giok dan melemparkannya ke mulutnya. Memperlakukan pil Zhen Yuan sebagai kacang jeli, saya khawatir dia telah sendirian selama berabad-abad. Setelah pil Zhen Yuan memasuki perutnya, Xia Ruofei segera memperhatikan hidung dan hidungnya, dan dengan cepat tenggelam dalam keadaan kultivasi. Kali ini dia menjalankan Xuan Yuan Jing. 2 latihan, Xuan Yuan Jing, dan Dao Jue, tidak diragukan lagi merupakan latihan teratas di dunia latihan. Meskipun efek latihan, Xuan Yuan Jing, masih sedikit lebih buruk daripada Dao Jue, jika Anda terus melakukannya berlatih Dao Jue untuk waktu yang lama, efeknya tidak begitu baik, dan 2 jenis latihan diganti, Xia Ruofei dapat mempertahankan kesegaran semaksimal mungkin, dan tampaknya efek kultivasi akan lebih baik.
Jadi Xia Ruofei sekarang terbiasa berlatih kedua latihan ini secara bergantian. Butuh sekitar 1 jam sebelum Xia Ruofei menyerap sifat-sifat pil Zenyuan lagi. Akibatnya, basis kultivasinya sedikit meningkat berdasarkan barusan. Cahaya keemasan pada pola pil berbentuk naga ke-9 menjadi lebih terang lagi, dan polanya menjadi lebih jelas. Namun, Xia Ruofei dapat merasakan bahwa peningkatan tingkat kultivasinya kali ini tampaknya sedikit lebih kecil daripada peningkatan saat pertama kali dia meminum pil Zenyuan. Namun, dia tidak merasa aneh atau tersesat. Pil Zenyuan juga pertama kali mengambil efek terbaik. Terus meminumnya nanti, terutama setelah waktu yang singkat. Efeknya pasti akan dilemahkan. Bahkan, itu mirip dengan tubuh telah mengembangkan resistensi obat. Jika tidak, selama seorang biksu terus meminum pil Zenyuan, dia dapat dengan cepat meningkatkan kultivasinya. Meskipun tidak mungkin hal semacam ini terjadi di dunia kultivasi saat ini, ada kultivator yang memiliki sumber keuangan seperti itu selama periode paling makmur di dunia kultivasi, terutama mereka yang pandai alkimia dan obat-obatan. Tetapi justru karena pelemahan efeknya, tidak seorang pun akan sepenuhnya bergantung pada obat-obatan untuk meningkatkan kultivasi mereka. Xia Ruofei sudah mengharapkannya sejak lama, dan tentu saja dia tidak terlalu peduli tentang itu, bagaimanapun, itu akan membantu kultivasinya, dan itu akan menghemat sedikit waktu. Dia beristirahat sebentar, dan segera meminum pil Zenyuan ketiga dan terakhir. Kemudian Xia Ruofei fokus menjalankan The Great Dao Jue, dan butuh lebih dari 1 jam lagi untuk menyerap khasiat obat dari pil Zenyuan terakhir ini. Xia Ruofei memeriksa basis kultivasinya sendiri, ekspresi kepuasan muncul di wajahnya, dan dia sedikit mengangguk. Ketiga pil Zenyuan ini semuanya telah diambil, meskipun efek meminumnya berkurang, tetapi secara keseluruhan, setidaknya layak untuk 5 bulan kultivasinya yang telaten. Efek obat yang kuat dari pil Zenyuan juga dapat dilihat dalam penebusan dosa Xia Ruofei selama lebih dari 5 bulan di negara bagian ini, yang setidaknya setara dengan biksu biasa yang telah berlatih selama beberapa tahun atau bahkan 10 tahun, dan mengambil 3 pil dapat mencapai ini efeknya benar-benar menakjubkan. Sekarang pil emas ungu masih berputar di dantian Xia Ruofei, 9 pola pil berbentuk naga di atas memancarkan cahaya keemasan yang menyengat. Jika Anda tidak mengamati dengan cermat, Anda tidak dapat menemukan perbedaan antara cahaya keemasan ini, 9 pola pil. Namun kenyataannya, Xia Ruofei tahu betul bahwa pola pil berbentuk naga ke-9 masih belum sepenuhnya menyala, masih ada beberapa perbedaan halus antara pola pil berbentuk naga dan 8 lainnya yang benar-benar menyala. Namun, Xia Ruofei tidak kecewa, karena jika dia mengandalkan latihannya sendiri dalam retret, akan membutuhkan setidaknya 5 bulan untuk berkultivasi ke tingkat ini, dan hanya butuh 3 atau 4 jam sekarang. Selain itu, pola pil berbentuk naga ke-9 benar-benar menyala dan sangat dekat. Dia tahu betul bahwa bahkan jika dia tidak lagi memiliki pil seperti pil Zenyuan, tidak akan lama baginya untuk sepenuhnya mengandalkan kultivasi normal. Ini pola pil benar-benar menyala. Selain itu, ketika cahaya keemasan dari pola pil berbentuk naga ke-9 menjadi semakin makmur, Xia Ruofei juga merasakan semakin jelas hambatan antara periode pil emas dan periode Yuan Ying. Itu hanya persepsi yang samar sebelumnya, tetapi sekarang saya dapat dengan jelas merasakan hambatannya. Semua ini menunjukkan bahwa jarak antara basis kultivasinya dan tahap Yuan Ying mungkin hanya selapis kertas jendela. Xia Ruofei cukup puas dengan efek dari 3 pil Zenyuan. Dia berdiri dan meregangkan otot dan tulangnya, lalu berdiri di depan jendela loteng bambu dan memandang ke laut di luar, beristirahat sejenak. 10 menit kemudian, Xia Ruofei kembali ke rumah lagi, duduk bersila di atas futon giok, dengan tenang, dan dengan cepat memasuki kondisi kultivasi. Tanpa pil Zenyuan, Xia Ruofei merasa kecepatan kultivasinya tiba-tiba melambat. Ini tentu saja karena kontras depan dan belakang terlalu kuat. Faktanya, kecepatan kultivasi Xia Ruofei masih beberapa kali lebih cepat daripada rata-rata pembudidaya inti emas. Kristal esensi ungu yang dia tempatkan di sekitar tubuhnya juga dikonsumsi dengan cepat. Aura kental dan murni dituangkan ke tubuhnya seperti air laut. Pola pil berbentuk naga di permukaan pil juga memancarkan semburan cahaya keemasan, membuat seluruh pil menjadi mempesona. Garis-garis pada pola pil berbentuk naga terakhir menjadi lebih jelas, dan cahaya keemasan menjadi lebih terang.
Kesulitan menerangi pola pil berbentuk naga secara bertahap meningkat. Beberapa pola pil pertama mungkin menyala selama beberapa hari, 10 hari, atau paling banyak puluhan hari, dan kemudian akan menyala perlahan dalam 2 atau 3 bulan. Bersama, pada saat pola pil berbentuk naga terakhir datang, butuh waktu lebih lama, dan 3 pil Zenyuan bernilai setidaknya 5 bulan budidaya keras, dan mereka belum dapat sepenuhnya menerangi pola pil ini. Xia Ruofei telah sepenuhnya terlibat dalam keadaan kultivasi saat ini. Dapat dikatakan bahwa tidak ada kesedihan atau kegembiraan, dan secara alami tidak akan ada emosi yang tidak sabar. Latihan, Xuanyuan Jing, terus beroperasi, dan aura yang kaya di dalamnya kristal ungu dan lingkungan luar juga terus diserap, tingkat kultivasinya juga meningkat perlahan tetapi tanpa henti selama kultivasi tersebut. Bahkan jika Anda melihatnya, Anda akan kehilangan sentuhan terakhir, tetapi juga sangat memakan waktu untuk benar-benar berkultivasi. Lagi pula, tidak ada pil Zenyuan yang dapat secara langsung meningkatkan basis kultivasi, Xia Ruofei hanya bisa mengandalkan sedikit latihan untuk menyelesaikan akumulasi akhir. Jika itu adalah biksu biasa, itu akan seperti milik Chen Nanfeng. Titik akumulasi terakhir ini mungkin memakan waktu beberapa tahun. Untungnya, Xia Ruofei memiliki kondisi yang unik, dan tidak ada kekurangan sumber daya budidaya, sehingga kemajuannya secara alami jauh lebih cepat daripada biksu biasa. Butuh waktu sekitar 5 hari, dan setelah menggunakan kumpulan kristal ungu lainnya, dia akhirnya menerangi pola pil berbentuk naga terakhir sepenuhnya. Pada saat pola pil terakhir menyala, Xia Ruofei sepertinya merasakan sedikit kejutan di sekujur tubuhnya, dan pil emas ungu yang berputar di dantian tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang menyilaukan. Kecerahan cahaya keemasan ini tiba-tiba meningkat beberapa kali. 9 pola pil berbentuk naga benar-benar menyala. 9 pola pil ini juga tampaknya hidup. 9 naga dengan postur berbeda tampaknya siap muncul di permukaan pil emas ungu. Cahaya keemasan yang menyilaukan persis seperti 9 pola pil yang memancar, dan semua cahaya keemasan ada di dalamnya, emas ungu permukaan dan menyatu ke suatu titik, dan kemudian tiba-tiba mekar, menyilaukan seperti bintang. Tentu saja, alasan mengapa Xia Ruofei memiliki kepercayaan diri untuk menerobos secara langsung, ada chip tawar lain yang sangat penting, di antara hadiah yang dia terima setelah bergegas ke puncak menara percobaan di alam rahasia bulan, ada sebotol barang berharga, obat pil condensation pill, yang dipuji, pil berharga untuk periode inti emas untuk menembus tiket periode Yuan Ying, khusus disempurnakan untuk mendiang biksu inti emas untuk menembus periode Yuan Ying, efeknya cukup bagus, dan itu dapat sangat meningkatkan tingkat keberhasilan terobosan. Xia Ruofei beristirahat sebentar, lalu mengeluarkan sebotol pil Ning Ying yang telah disiapkan dari ruang Lingtu. Dia tidak tahu bahwa tidak ada pil Ning Ying sama sekali dalam hadiah setelah menara percobaan mencapai puncak. Ini dimenangkan oleh tuannya San He Zhenren khusus untuknya. Ada total 10 pil Ning Ying dalam botol ini. Xia Ruofei secara alami tidak ingin menggunakan pil Ning Ying. Lagi pula, banyak teman dan kerabatnya sudah berada di tahap inti emas. Ketika mereka perlu menerobos tahap bayi baru lahir, pil Ning Ying ini mungkin dapat memainkan peran yang pasti, Tapi dia juga samar-samar merasa bahwa terobosannya seharusnya tidak begitu mulus, lagi pula, Zijin Jindan jauh lebih tangguh daripada Jindan biasa. Faktanya, ketika dia menembus Golden Core Stage, itu juga lebih sulit daripada biksu biasa untuk menembus Golden Core. Oleh karena itu, pil Ning Ying ini juga disiapkan, jika terobosannya tidak berjalan dengan lancar, maka Anda tidak bisa terlalu memperhatikannya, dan Anda harus menggunakannya. Secara umum, semakin kuat kekuatannya sendiri, semakin bermanfaat bagi bakat di sekitarnya. Xia Ruofei penuh vitalitas saat ini, dan Zijin Jindan bahkan lebih siap untuk bergerak, benar-benar keluar dari tepi terobosan. Namun, dia tidak sabar, tetapi dengan sabar duduk di futon giok untuk mengatur napas dan memulihkan diri, sehingga kekuatan mentalnya dipulihkan ke kondisi puncaknya, dan semangat seluruh orang sepenuhnya disesuaikan dengan yang terbaik, dan dia mengambil tarik napas dalam-dalam, tutup mata Anda dan mulailah menjalankan latihan, Dao Jue. Pada saat kritis menerobos tahap jiwa baru lahir, dia masih memilih latihan yang paling dia kenal dan kuasai. Tentu saja, alasan mengapa Xia Ruofei memiliki kepercayaan diri untuk menerobos secara langsung, ada chip tawar lain yang sangat penting,
di antara hadiah yang dia terima setelah bergegas ke puncak menara percobaan di alam rahasia bulan, ada sebotol barang berharga, obat pil condensation pill, yang dipuji, pil berharga untuk periode inti emas untuk menembus tiket periode Yuan Ying, khusus disempurnakan untuk mendiang biksu inti emas untuk menembus periode Yuan Ying, efeknya cukup bagus, dan itu dapat sangat meningkatkan tingkat keberhasilan terobosan. Xia Ruofei beristirahat sebentar, lalu mengeluarkan sebotol pil Ningying yang telah disiapkan dari ruang Lingtu. Dia tidak tahu bahwa tidak ada pil Ningying sama sekali dalam hadiah setelah menara percobaan mencapai puncak. Ini dimenangkan oleh tuannya San He Zhenren khusus untuknya. Ada total 10 pil Ningying dalam botol ini. Xia Ruofei secara alami tidak ingin menggunakan pil Ningying. Lagi pula, banyak teman dan kerabatnya sudah berada di tahap inti emas. Ketika mereka perlu menerobos tahap bayi baru lahir, pil Ningying ini mungkin dapat memainkan peran yang pasti, Tapi dia juga samar-samar merasa bahwa terobosannya seharusnya tidak begitu mulus, lagi pula, Zijin Jindan jauh lebih tangguh daripada Jindan biasa. Faktanya, ketika dia menembus Golden Core Stage, itu juga lebih sulit daripada biksu biasa untuk menembus Golden Core. Oleh karena itu, pil Ningying ini juga disiapkan. Jika terobosannya tidak berjalan dengan lancar, maka Anda tidak bisa terlalu memperhatikannya, dan Anda harus menggunakannya. Secara umum, semakin kuat kekuatannya sendiri, semakin bermanfaat bagi bakat di sekitarnya. Xia Ruofei penuh vitalitas saat ini, dan Zijin Jindan bahkan lebih siap untuk bergerak, benar-benar keluar dari tepi terobosan. Namun, dia tidak sabar, tetapi dengan sabar duduk di futon giok untuk mengatur napas dan memulihkan diri, sehingga kekuatan mentalnya dipulihkan ke kondisi puncaknya, dan semangat seluruh orang sepenuhnya disesuaikan dengan yang terbaik, dan dia mengambil tarik napas dalam-dalam, tutup mata Anda dan mulailah menjalankan latihan, Dao Jue. Pada saat kritis menerobos tahap jiwa baru lahir, dia masih memilih latihan yang paling dia kenal dan kuasai. Tentu saja, alasan mengapa Xia Ruofei memiliki kepercayaan diri untuk menerobos secara langsung, ada chip tawar lain yang sangat penting, di antara hadiah yang dia terima setelah bergegas ke puncak menara percobaan di alam rahasia bulan, ada sebotol barang berharga, obat pil condensation pill, yang dipuji, pil berharga untuk periode inti emas untuk menembus tiket periode Yuan Ying, khusus disempurnakan untuk mendiang biksu inti emas untuk menembus periode Yuan Ying, efeknya cukup bagus, dan itu dapat sangat meningkatkan tingkat keberhasilan terobosan. Xia Ruofei beristirahat sebentar, lalu mengeluarkan sebotol pil Ningying yang telah disiapkan dari ruang Lingtu. Dia tidak tahu bahwa tidak ada pil Ningying sama sekali dalam hadiah setelah menara percobaan mencapai puncak. Ini dimenangkan oleh tuannya San He Zhenren khusus untuknya. Ada total 10 pil Ningying dalam botol ini. Xia Ruofei secara alami tidak ingin menggunakan pil Ningying. Lagi pula, banyak teman dan kerabatnya sudah berada di tahap inti emas. Ketika mereka perlu menerobos tahap bayi baru lahir, pil Ningying ini mungkin dapat memainkan peran yang pasti, Tapi dia juga, samar-samar merasa bahwa terobosannya seharusnya tidak begitu mulus, lagi pula, Zijin Jindan jauh lebih tangguh daripada Jindan biasa. Faktanya, ketika dia menembus Golden Core Stage, itu juga lebih sulit daripada biksu biasa untuk menembus Golden Core. Oleh karena itu, pil Ningying ini juga disiapkan. Jika terobosannya tidak berjalan dengan lancar, maka Anda tidak bisa terlalu memperhatikannya, dan Anda harus menggunakannya. Secara umum, semakin kuat kekuatannya sendiri, semakin bermanfaat bagi bakat di sekitarnya. Xia Ruofei penuh vitalitas saat ini, dan Zijin Jindan bahkan lebih siap untuk bergerak, benar-benar keluar dari tepi terobosan. Namun, dia tidak sabar, tetapi dengan sabar duduk di futon giok untuk mengatur napas dan memulihkan diri, sehingga kekuatan mentalnya dipulihkan ke kondisi puncaknya, dan semangat seluruh orang sepenuhnya disesuaikan dengan yang terbaik, dan dia mengambil tarik napas dalam-dalam, tutup mata Anda dan mulailah menjalankan latihan, Dao Jue. Pada saat kritis menerobos tahap jiwa baru lahir, dia masih memilih latihan yang paling dia kenal dan kuasai. Tentu saja, alasan mengapa Xia Ruofei memiliki kepercayaan diri untuk menerobos secara langsung, ada chip tawar lain yang sangat penting, di antara hadiah yang dia terima setelah bergegas ke puncak menara percobaan di alam rahasia bulan, ada sebotol barang berharga, obat pil condensation pill, yang dipuji,
pil berharga untuk periode inti emas untuk menembus tiket periode Yuan Ying, khusus disempurnakan untuk mendiang biksu inti emas untuk menembus periode Yuan Ying, efeknya cukup bagus, dan itu dapat sangat meningkatkan tingkat keberhasilan terobosan. Xia Ruofei beristirahat sebentar, lalu mengeluarkan sebotol pil Ningying yang telah disiapkan dari ruang Lingtu. Dia tidak tahu bahwa tidak ada pil Ningying sama sekali dalam hadiah setelah menara percobaan mencapai puncak. Ini dimenangkan oleh tuannya Sanhezen Ren khusus untuknya. Ada total 10 pil Ningying dalam botol ini. Xia Ruofei secara alami tidak ingin menggunakan pil Ningying. Lagi pula, banyak teman dan kerabatnya sudah berada di tahap inti emas. Ketika mereka perlu menerobos tahap bayi baru lahir, pil Ningying ini mungkin dapat memainkan peran yang pasti, Tapi dia juga samar-samar merasa bahwa terobosannya seharusnya tidak begitu mulus, lagi pula, Zijin Jindan jauh lebih tangguh daripada Jindan biasa. Faktanya, ketika dia menembus Golden Core Stage, itu juga lebih sulit daripada biksu biasa untuk menembus Golden Core. Oleh karena itu, pil Ningying ini juga disiapkan, jika terobosannya tidak berjalan dengan lancar, maka Anda tidak bisa terlalu memperhatikannya, dan Anda harus menggunakannya. Secara umum, semakin kuat kekuatannya sendiri, semakin bermanfaat bagi bakat di sekitarnya. Xia Ruofei penuh vitalitas saat ini, dan Zijin Jindan bahkan lebih siap untuk bergerak, benar-benar keluar dari tepi terobosan. Namun, dia tidak sabar, tetapi dengan sabar duduk di futon giok untuk mengatur napas dan memulihkan diri, sehingga kekuatan mentalnya dipulihkan ke kondisi puncaknya, dan semangat seluruh orang sepenuhnya disesuaikan dengan yang terbaik, dan dia mengambil tarik napas dalam-dalam, tutup mata Anda dan mulailah menjalankan latihan, Dao Jue. Pada saat kritis menerobos tahap jiwa baru lahir, dia masih memilih latihan yang paling dia kenal dan kuasai. Tentu saja, alasan mengapa Xia Ruofei memiliki kepercayaan diri untuk menerobos secara langsung, ada chip tawar lain yang sangat penting, di antara hadiah yang dia terima setelah bergegas ke puncak menara percobaan di alam rahasia bulan, ada sebotol barang berharga, obat pil condensation pill, yang dipuji, pil berharga untuk periode inti emas untuk menembus tiket periode Yuan Ying, khusus disempurnakan untuk mendiang biksu inti emas untuk menembus periode Yuan Ying, efeknya cukup bagus, dan itu dapat sangat meningkatkan tingkat keberhasilan terobosan. Xia Ruofei beristirahat sebentar, lalu mengeluarkan sebotol pil Ningying yang telah disiapkan dari ruang Lingtu. Dia tidak tahu bahwa tidak ada pil Ningying sama sekali dalam hadiah setelah menara percobaan mencapai puncak. Ini dimenangkan oleh tuannya Sanhezen Ren khusus untuknya. Ada total 10 pil Ningying dalam botol ini. Xia Ruofei secara alami tidak ingin menggunakan pil Ningying. Lagi pula, banyak teman dan kerabatnya sudah berada di tahap inti emas. Ketika mereka perlu menerobos tahap bayi baru lahir, pil Ningying ini mungkin dapat memainkan peran yang pasti, Tapi dia juga samar-samar merasa bahwa terobosannya seharusnya tidak begitu mulus, lagi pula, Zijin Jindan jauh lebih tangguh daripada Jindan biasa. Faktanya, ketika dia menembus Golden Core Stage, itu juga lebih sulit daripada biksu biasa untuk menembus Golden Core. Oleh karena itu, pil Ningying ini juga disiapkan, jika terobosannya tidak berjalan dengan lancar, maka Anda tidak bisa terlalu memperhatikannya, dan Anda harus menggunakannya. Secara umum, semakin kuat kekuatannya sendiri, semakin bermanfaat bagi bakat di sekitarnya. Xia Ruofei penuh vitalitas saat ini, dan Zijin Jindan bahkan lebih siap untuk bergerak, benar-benar keluar dari tepi terobosan. Namun, dia tidak sabar, tetapi dengan sabar duduk di futon giok untuk mengatur napas dan memulihkan diri, sehingga kekuatan mentalnya dipulihkan ke kondisi puncaknya, dan semangat seluruh orang sepenuhnya disesuaikan dengan yang terbaik, dan dia mengambil tarik napas dalam-dalam, tutup mata Anda dan mulailah menjalankan latihan, Dao Jue. Pada saat kritis menerobos tahap jiwa baru lahir, dia masih memilih latihan yang paling dia kenal dan kuasai. Tentu saja, alasan mengapa Xia Ruofei memiliki kepercayaan diri untuk menerobos secara langsung, ada chip tawar lain yang sangat penting, di antara hadiah yang dia terima setelah bergegas ke puncak menara percobaan di alam rahasia bulan, ada sebotol barang berharga, obat pil condensation pill, yang dipuji, pil berharga untuk periode inti emas untuk menembus tiket periode Yuan Ying, khusus disempurnakan untuk mendiang biksu inti emas untuk menembus periode Yuan Ying,
efeknya cukup bagus, dan itu dapat sangat meningkatkan tingkat keberhasilan terobosan. Xia Ruofei beristirahat sebentar, lalu mengeluarkan sebotol pil Ningying yang telah disiapkan dari ruang Lingtu. Dia tidak tahu bahwa tidak ada pil Ningying sama sekali dalam hadiah setelah menara percobaan mencapai puncak. Ini dimenangkan oleh tuannya Sanhezen Ren khusus untuknya. Ada total 10 pil Ningying dalam botol ini. Xia Ruofei secara alami tidak ingin menggunakan pil Ningying. Lagi pula, banyak teman dan kerabatnya sudah berada di tahap inti emas. Ketika mereka perlu menerobos tahap bayi baru lahir, pil Ningying ini mungkin dapat memainkan peran yang pasti, Tapi dia juga samar-samar merasa bahwa terobosannya seharusnya tidak begitu mulus, lagi pula, Zijin Jindan jauh lebih tangguh daripada Jindan biasa. Faktanya, ketika dia menembus Golden Core Stage, itu juga lebih sulit daripada biksu biasa untuk menembus Golden Core. Oleh karena itu, pil Ningying ini juga disiapkan, jika terobosannya tidak berjalan dengan lancar, maka Anda tidak bisa terlalu memperhatikannya, dan Anda harus menggunakannya. Secara umum, semakin kuat kekuatannya sendiri, semakin bermanfaat bagi bakat di sekitarnya. Xia Ruofei penuh vitalitas saat ini, dan Zijin Jindan bahkan lebih siap untuk bergerak, benar-benar keluar dari tepi terobosan. Namun, dia tidak sabar, tetapi dengan sabar duduk di futon giok untuk mengatur napas dan memulihkan diri, sehingga kekuatan mentalnya dipulihkan ke kondisi puncaknya, dan semangat seluruh orang sepenuhnya disesuaikan dengan yang terbaik, dan dia mengambil tarik napas dalam-dalam, tutup mata Anda dan mulailah menjalankan latihan, Dao Jue. Pada saat kritis menerobos tahap jiwa baru lahir, dia masih memilih latihan yang paling dia kenal dan kuasai. Tentu saja, alasan mengapa Xia Ruofei memiliki kepercayaan diri untuk menerobos secara langsung, ada chip tawar lain yang sangat penting, di antara hadiah yang dia terima setelah bergegas ke puncak menara percobaan di alam rahasia bulan, ada sebotol barang berharga, obat pil condensation pill, yang dipuji, pil berharga untuk periode inti emas untuk menembus tiket periode Yuan Ying, khusus disempurnakan untuk mendiang biksu inti emas untuk menembus periode Yuan Ying, efeknya cukup bagus, dan itu dapat sangat meningkatkan tingkat keberhasilan terobosan. Xia Ruofei beristirahat sebentar, lalu mengeluarkan sebotol pil Ningying yang telah disiapkan dari ruang Lingtu. Dia tidak tahu bahwa tidak ada pil Ningying sama sekali dalam hadiah setelah menara percobaan mencapai puncak. Ini dimenangkan oleh tuannya Sanhezen Ren khusus untuknya. Ada total 10 pil Ningying dalam botol ini. Xia Ruofei secara alami tidak ingin menggunakan pil Ningying. Lagi pula, banyak teman dan kerabatnya sudah berada di tahap inti emas. Ketika mereka perlu menerobos tahap bayi baru lahir, pil Ningying ini mungkin dapat memainkan peran yang pasti, Tapi dia juga samar-samar merasa bahwa terobosannya seharusnya tidak begitu mulus, lagi pula, Zijin Jindan jauh lebih tangguh daripada Jindan biasa. Faktanya, ketika dia menembus Golden Core Stage, itu juga lebih sulit daripada biksu biasa untuk menembus Golden Core. Oleh karena itu, pil Ningying ini juga disiapkan, jika terobosannya tidak berjalan dengan lancar, maka Anda tidak bisa terlalu memperhatikannya, dan Anda harus menggunakannya. Secara umum, semakin kuat kekuatannya sendiri, semakin bermanfaat bagi bakat di sekitarnya. Xia Ruofei penuh vitalitas saat ini, dan Zijin Jindan bahkan lebih siap untuk bergerak, benar-benar keluar dari tepi terobosan. Namun, dia tidak sabar, tetapi dengan sabar duduk di futon giok untuk mengatur napas dan memulihkan diri, sehingga kekuatan mentalnya dipulihkan ke kondisi puncaknya, dan semangat seluruh orang sepenuhnya disesuaikan dengan yang terbaik, dan dia mengambil tarik napas dalam-dalam, tutup mata Anda dan mulailah menjalankan latihan, Dao Jue. Pada saat kritis menerobos tahap jiwa baru lahir, dia masih memilih latihan yang paling dia kenal dan kuasai. Terobosan ini sejauh ini agak sulit, tetapi situasi secara keseluruhan relatif lancar. Xia Ruofei juga memiliki sedikit kegembiraan di hatinya. Mungkin dia benar-benar dapat menembus kemacetan seperti ini dengan lancar, sehingga dia dapat menyelamatkan pil Ningying. Ketika Song Wei dan yang lainnya menerobos tahap jiwa baru lahir, dengan pil bayi kental ini, kemungkinan terobosan yang berhasil akan sangat meningkat. Tentu saja, pemikiran ini hanya terlintas di benak Xia Ruofei. Karena terobosan baru setengah jalan, dia dengan cepat fokus lagi dan terus menjalankan latihan, Dao Jue, untuk meningkatkan intensitas penyerapan energi spiritual.
Sebenarnya, setelah semua vitalitas di dalam Zijin Jindan diubah menjadi Yuanye, Jin dan sudah penuh, dan Yuanye tidak dapat dikompresi lebih jauh. Xia Ruofei terus menjalankan latihan, memaksa vitalitas yang baru dihasilkan ke dalam Zijin Jindan. Dalam prosesnya, getaran Zijin Jindan menjadi semakin intens. Menerobos Yuan Ying pada dasarnya adalah proses mematahkan dan berdiri. Pada akhirnya, pil emas ungu ini akan benar-benar rusak atau bahkan pecah berkeping-keping, dan kemudian digabungkan kembali untuk membentuk bayi baru. Lahir. Oleh karena itu, ini adalah proses yang agak berbahaya. Terobosan seorang biksu dari periode alkimia emas ke tahap jiwa baru lahir adalah rintangan besar di jalur kultivasinya. Jauh lebih berbahaya bagi seorang biksu untuk menembus tahap jiwa. Namun, kultivasi adalah melawan langit. Jika Anda takut akan bahaya, sama sekali tidak mungkin untuk berhasil. Xia Ruofei tidak memiliki sedikit pun kekhawatiran atau keraguan di hatinya saat ini. Dia tampak tegas dan terus menjalankan latihan. Dao Jue terus-menerus memaksakan vitalitasnya ke dalam pil emas ungu. Zijin Jindan saat ini seperti tong mesiu. Xia Ruofei benar-benar memiliki perasaan bahwa itu akan meledak, dan dia tahu betul di dalam hatinya bahwa keuletan pil emas ungu jauh lebih besar daripada pil emas biasa. Jika Anda ingin mematahkan dan kemudian berdiri, saya khawatir proses pemecahan ini tidak begitu mudah untuk diselesaikan. Adapun proses membangun nanti, Xia Ruofei tidak memiliki banyak pengalaman pendahulu untuk diikuti. Lagi pula, tidak ada yang memadatkan inti emas tingkat super seperti inti Zijin Jin sebelumnya, yang berarti bahwa ia hanya dapat membangun di pengalaman para pendahulunya meraba-raba, dan akhirnya keluar dari jalan yang sepenuhnya miliknya sendiri. Saat semakin banyak vitalitas mengalir, getaran Zijin Jindan menjadi semakin besar. Namun, Xia Ruofei jelas merasakan perlawanan yang kuat. Sepertinya tebakannya tidak salah. Jindan terlalu kuat, dan kesulitan menerobosnya sangat meningkat. Dan perasaan, penderitaan, menjadi semakin jelas, tetapi dia harus terus meningkatkan input vitalitas. Terobosan telah dibuat hingga titik ini, dan dia tidak bisa menyerah di tengah jalan. Perasaan seperti ini secara alami tidak nyaman. Jelas, saya sudah makan sangat kenyang, tetapi saya harus terus mengisi mulut saya dengan makanan. Tidak ada yang akan merasa nyaman ketika saya mengubahnya, belum lagi perut tidak tahan. Untungnya, selama karir militernya, dia telah mengembangkan karakter tangguh Xia Ruofei. Semakin sulit dia, semakin dia bersikeras pada Qingshan dan tidak santai, dan dia telah menggertakkan giginya untuk mengatasi ketidaknyamanan. Proses ini berlangsung selama lebih dari 2 jam, dan amplitudo getaran pil Zijin semakin besar. Xia Ruofei bahkan merasa bahwa jika tidak dibungkus dengan dantian, pil Zijin bisa terbang keluar. Akhirnya, Xia Ruofei sepertinya mendengar suara retak. Ini tentu saja ilusinya, tetapi dia juga dengan jelas merasakan bahwa retakan mulai muncul di permukaan pil Zijin. Ini memberinya dorongan energi, dan kemudian terus bekerja lebih keras dalam teknik Dao Jue, terus-menerus dan cepat menyerap aura kaya Ziyuanjing dan lingkungan eksternal. Saat vitalitas terus menekan inti emas ungu dengan paksa, retakan pada permukaan inti emas menjadi semakin banyak. Akhirnya, titik kritis lainnya terlewati. Seluruh pil Zijin langsung meledak. Xia Ruofei sepertinya mendengar ledakan, tetapi sebenarnya dia juga merasakan dampak kekerasan. Secara alami, dantian tempat Zijin Jindan berada adalah yang pertama menanggung beban. Dalam gelombang kejut yang keras, dantian Xia Ruofei adalah hampir hancur, dan dia juga merasa tenggorokannya manis, dan seteguk darah tua menyembur hampir tak terkendali. Untungnya, dalam proses kultivasi, Xia Ruofei tidak hanya memperkuat inti emas, tetapi juga dantian dan meridiannya. Jika Anda berubah menjadi biksu normal dan ledakan intensitas ini terjadi di dalam dantian, hasilnya hanya akan ada satu, yaitu, dantian langsung hancur berkeping-keping, bahkan jika beruntung menyelamatkan nyawa, itu akan sia-sia. Ini juga merupakan alasan penting untuk tingkat keberhasilan yang rendah dan risiko tinggi Jindan menerobos periode meta bayi. Meskipun tidak ada robekan di area kemaluan, cederanya sebenarnya tidak ringan. Xia Ruofei cukup baik dalam mengobati luka dantian. Resep yang dia berikan kepada Yu Qingzi adalah yang paling bergejala. Dia juga memiliki persediaan Mo Yunchao dan obat-obatan tambahan lainnya di luar angkasa.
Tapi dia tidak punya waktu untuk terlalu peduli saat ini, apalagi berhenti untuk merebus obat. Jadi, Xia Ruofei langsung memilih metode yang lebih sederhana dan lebih kasar. Dia berencana untuk langsung menggunakan kelopak bunga lingsin untuk mengobati cedera dantiannya, dan dia mengeluarkan 3 kelopak dalam satu napas. Cedera dantian itu sendiri lebih sulit diobati daripada cedera lainnya. Pada saat ini, Xia Ruofei berada pada titik kritis terobosan, dan tidak mungkin untuk membuat perhitungan yang cermat, jadi untuk amannya, cukup gunakan 3 kelopak bunga lingsin dalam satu napas. 3 kelopak bunga lingsin digantung di depan Xia Ruofei, dan kemudian dia berpikir, kelopak-kelopak ini langsung menempel pada posisi perut bagian bawahnya, yang paling dekat dengan dantian, dan kelopaknya langsung terserap ketika menyentuh kulit Xia Ruofei. Saat berikutnya, Xia Ruofei merasa bahwa cedera dantiannya pulih dengan cepat. Seluruh proses mungkin hanya memakan waktu 2 atau 3 detik setelah menyerap kelopak bunga lingsin, Xia Ruofei segera mengeluarkan lebih banyak kristal ungu dari ruang Lingtu, menumpuknya di sekelilingnya, dan kemudian terus menjalankan teknik Dao Jue. Golden Core Break, Yuan Yingcheng. Break lalu berdiri di tengah. Meskipun proses breaking agak sulit dan ada bahaya tertentu, akhirnya selesai. Langkah selanjutnya adalah menguji pemahaman dan kemampuan para beku dalam seluruh proses terobosan, dan itu juga merupakan tahap yang paling banyak menghabiskan sumber daya pelatihan untuk memadatkan jiwa yang baru lahir. Juga merupakan proses melanggar dan kemudian berdiri untuk netralitas. Ini juga merupakan tahap paling kritis dalam seluruh proses terobosan. Metode latihan, Dao Jue, Xia Ruofei yang berjalan saat ini sebenarnya telah diubah menjadi latihan periode Yuan Ying dan terus mengoperasikan latihan tahap Jin Dan. Tidak mungkin untuk menyingkat Yuan Ying. Oleh karena itu, beberapa biksu berlatih teknik yang lebih umum, dan beberapa bahkan hanya mencapai tahap inti emas, yang berarti bahwa ia tidak akan pernah dapat menembus tahap jiwa baru lahir, kecuali jika ia menemukan teknik tingkat yang lebih tinggi. Ia bahkan akan menyelesaikan yang sebelumnya semua proses, tetapi sama sekali tidak mungkin untuk menyelesaikan tahap kondensasi Yuan Ying. Jika Anda terburu-buru untuk menerobos, itu akan menyebabkan situasi canggung bahwa inti emas telah rusak, tetapi tidak dapat memadatkan Yuan Ying sama sekali. Setelah proses terobosan dihentikan, secara alami akan menjadi sia-sia. Latihan di tahap jiwa baru lahir, The Great Dao Jue, masih dalam garis yang sama. Meskipun garis dan metode latihannya berbeda, sepanjang jalan dari tahap pemurnian Qi ke tahap Golden Elixir, ini akan segera pecah, melalui jiwa baru lahir pemahaman Fa sudah sangat dalam, jadi meskipun baru pertama kali menjalankan latihan tahap Yuan Ying, Xia Ruofei tidak merasa tersentak sama sekali. Setelah berlari selama beberapa minggu, Xia Ruofei menjadi lebih akrab dengan jalan. Selanjutnya, dia mulai memisahkan jejak energi untuk mengontrol operasi latihan, dan sebagian besar perhatiannya terfokus pada dantiannya. Tahap latihan bayi alami, kultivasi masih vitalitas. Tetapi pada saat ini, tidak ada inti emas di dantian. Fragmen inti emas ungu tersebar di seluruh ruang dantian. Fragmen-fragmen ini tersuspensi dalam cairan unsur, tenggelam dan mengambang, dan Xia Ruofei juga dapat merasakan bahwa ada adalah kehadiran samar dalam cairan unsur. Beberapa cahaya keemasan berkedip, dan itu dapat dibedakan dari paparan sesekali. Cahaya keemasan ini memancar dari pola pil berbentuk naga itu. Tanpa diduga, pil emas Zijin telah benar-benar meledak, tetapi pola pil berbentuk naga di permukaan pil emas dipertahankan utuh. Xia Ruofei mencoba mengendalikan vitalitas kehidupan baru, untuk mempromosikan integrasi dan reorganisasi fragmen pil Zijin ini. Ini juga merupakan operasi standar ketika Jin Dan menerobos bayi hidung dan menghasilkan bayi baru lahir. Namun, dalam proses ini, Xia Ruofei merasakan kesulitan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun Xia Ruofei merasa bahwa proses mengumpulkan energi vital di area depan, mengompresi energi vital, dan memecahkan inti emas ungu, Xia Ruofei juga merasa bahwa itu tidak mudah, tetapi kesulitannya adalah beban kerjanya relatif besar, tetapi sebenarnya tidak ada banyak perlawanan. Namun, pada tahap ini, dia jelas merasakan perlawanan yang hebat. Fragmen Zijin Jindan itu seperti magnet pada tingkat yang sama. Setelah patah, mereka memiliki gaya tolak alami. Cukup sulit bagi Xia Ruofei untuk menyatukannya, apalagi menggabungkannya dan menggabungkannya kembali.
Ini membuat Xia Ruofei lengah. Dia mencoba yang terbaik untuk berkultivasi, terus-menerus menyerap sejumlah besar energi spiritual untuk menghasilkan energi vital, tetapi vitalitas baru masih seperti setetes ember, pada dasarnya tidak dapat mendorong potongan-potongan pil emas ungu yang mengambang di cairan. Xia Ruofei merasa bahwa masalahnya tidak terletak pada kekuatan vitalitas, dia samar-samar merasa bahwa mungkin pil Zijin terlalu buruk, dan dia ingin terus mengembun menjadi bayi hidung setelah itu, dan kemudian memadatkan bayi hidung menjadi biasa. Jin dan sebagai perbandingan, peningkatan kesulitan mungkin eksponensial. Jika Anda terjebak pada langkah ini, itu akan sedikit rumit. Xia Ruofei secara pribadi telah menghancurkan Zijin Golden Pill-nya, dan jika dia tidak bisa mengembun menjadi bayi baru lahir, begitu dia berhenti berlatih, dantiannya secara bertahap akan mengering. Ini adalah proses yang sama sekali tidak dapat diubah, dan proses ini akan sangat cepat, dan akhirnya hasilnya adalah semua upaya sebelumnya menjadi sia-sia, dan dia akan menjadi orang yang tidak berguna. Xia Ruofei sedikit mengernyit, terus menjalankan latihan, dan mencoba selama setengah jam lagi. Selama setengah jam ini, Xia Ruofei secara alami mengembangkan lebih banyak vitalitas, tetapi bantuan untuk mendorong dan menggabungkan fragmen inti emas ungu tidak jelas. Hingga saat ini, dia bahkan tidak bisa membiarkan dua fragmen inti emas ungu bersentuhan. Datang bersama-sama. Pada kecepatan ini, bahkan jika Xia Ruofei telah berkultivasi selama 1 tahun, 2 tahun, atau bahkan lebih lama, dia tidak dapat menyelesaikan kohesi bayi baru lahir. Ini jelas bukan fenomena normal. Xia Ruofei menghela nafas diam-diam, lalu mengangkat tangannya sedikit, tutup botol giok yang tidak jauh darinya tiba-tiba terbuka, dan pil sebening kristal terbang keluar dari botol giok dan ditelan oleh Xia Ruofei di perut. Pil ini secara alami adalah pil Ningying. Awalnya, Xia Ruofei tidak ingin menggunakan pil Ningying, dan jika dia bisa menyelamatkannya, dia akan menyelamatkannya. Untuk keluarga dan teman-teman di sekitarnya, mungkin satu pil Ningying dapat membuat satu biksu Naschen Soul lagi. Tapi sekarang terobosan telah berkembang, Xia Ruofei sudah tahu bahwa jika dia tidak menggunakan pil Ningying, terobosannya akan menjadi sangat sulit. Tentu saja, tidak menutup kemungkinan bahwa Xia Ruofei terus mempertahankan kondisi kultivasi. Ketika vitalitas meningkat ke tingkat tertentu, kekuatan pendorong fragmen Zijin Jindan akan meningkat secara kualitatif. Tapi Xia Ruofei tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Karena dia mendapat pil Ningying secara kebetulan, dia masih harus menggunakannya ketika dia seharusnya, dan dia tidak bisa menunda terobosan untuk menabung. Xia Ruofei masih bisa menangani yang lebih ringan dan lebih berat. Ningying Pill, seperti namanya, adalah pil yang membantu memadatkan bayi hidung. Faktanya, pil Ningying dapat bekerja, dan itu adalah tahap di mana bayi hidung memadat setelah pil emas pecah. Xia Ruofei meminum pil Ningying saat ini, dan waktunya tepat. Setelah pil Ningying memasuki perut, itu segera berubah menjadi arus hangat dan memasuki dantian Xia Ruofei. Efeknya langsung, Xia Ruofei segera merasa bahwa perlawanannya menjadi jauh lebih kecil. Dia mengendalikan vitalitasnya dan mendorongnya sedikit, fragmen bersentuhan satu sama lain, dan itu adalah dunia yang berbeda dibandingkan dengan barusan. Xia Ruofei diam-diam bahagia di dalam hatinya, dan pada saat yang sama dia sangat emosional. Tidak heran pil Ningying sangat berharga bahkan di masa kejayaan dunia kultivasi. Pil ini hanyalah artefak untuk condensing Naschen Soul. Dia menstabilkan pikirannya dan mulai mencoba menggabungkan dua fragmen inti emas ungu menjadi satu. Dengan bantuan Ningying Pill, proses integrasi juga sangat lancar. Beberapa menit kemudian, kedua pil Zijin benar-benar terintegrasi. Xia Ruofei terus melakukan upaya gigih, dan mendorong fragmen inti emas ungu untuk melewatinya, dan kemudian menggabungkannya. Xia Ruofei seperti semut pekerja keras, mendorong potongan-potongan pil emas ungu sedikit demi sedikit, dan kemudian terus menyatukannya. Di tengah dantian, di lautan yang dibentuk oleh Yuanye, perpaduan fragmen Zijin Jindan semakin besar, dan jumlah fragmen Zijin Jindan di sekitarnya juga sedikit berkurang. Namun, setelah hampir sepertiga dari fragmen menyatu, Xia Ruofei merasa bahwa perlawanannya meningkat lagi. Dia tidak bisa menahan nafas diam-diam. Kesulitan pil emas ungu untuk menerobos menjadi bayi hidung benar-benar jauh lebih besar daripada pil emas biasa.
Dia tahu betul bahwa ini adalah pil Ningying yang efek obatnya akan segera terjadi, lelah. Xia Ruofei tahu betul di dalam hatinya bahwa benar-benar tidak mungkin bagi biksu biasa untuk menerobos tahap jiwa baru lahir dengan kesulitan seperti itu, jika tidak, Chen Nanfeng bahkan tidak akan memiliki kemungkinan sukses sedikit pun ketika dia menerobos. Xia Ruofei tidak ragu-ragu, mengambil pil Ningying lagi, membuka mulutnya dan menelannya untuk mengintegrasikan kembali fragmen pil emas-emas ungu ini. Xia Ruofei mengkonsumsi sebanyak 3 pil Ningying. Jika digunakan pada biksu biasa, itu akan mampu menciptakan 3 biksu periode Yuan Ying. Namun, Xia Ruofei juga sedikit tidak berdaya. Selama efek dari pil Ningying hampir sama, kemajuan penggabungan fragmen Zijin Jindan akan menjadi sangat lambat, dan dia hanya bisa mengambil satu lagi, dan tidak ada pilihan lain. Untungnya, setelah menggunakan 3 pil kondensasi, semua fragmen pil emas ungu telah menyatu kembali. Tentu saja, setelah fusi, itu tidak lagi dalam bentuk inti emas, itu adalah benda berbentuk tidak beraturan, tetapi mengandung energi yang cukup menakutkan. Selanjutnya, kelompok objek tidak beraturan ini perlu dipadatkan menjadi Yuan Ying. Proses ini paling menguji pemahaman para beku tentang aturan langit dan bumi, dan pada saat yang sama membutuhkan kekuatan spiritual yang sangat tinggi. Untungnya, dalam dua aspek ini, Xia Ruofei tidak memiliki masalah. Pemahamannya tentang aturan dan ranah kekuatan spiritual jauh melampaui pembudidaya Jindan biasa yang terlambat. Di bawah pengaruh pikiran Xia Ruofei, perpaduan fragmen Zijin Jindan mulai perlahan berubah bentuk, berkembang menuju Yuan Ying. Xia Ruofei segera menemukan bahwa proses kohesi ini juga cukup lambat. Masalahnya bukan karena pemahamannya yang tidak memadai tentang aturan langit dan bumi, juga bukan karena masalah alam kekuatan spiritual, sepenuhnya bahwa setelah penyatuan kembali fragmen inti emas ungu ini, kekuatan dan ketangguhannya jauh melebihi tubuh fusi fragmen inti emas biasa. Xia Ruofei tidak bisa menahan senyum masam muncul di wajahnya. Meskipun dia sangat tertekan tentang konsumsi pil Ningying, setelah banyak kerja keras, dia akhirnya dengan enggan menelan pil Ningying keempat dan menelannya dengan mulut terbuka. Seperti yang diharapkan, ketika sifat obat dari Ningying pil memasuki dantian, kecepatan kondensasi bayi hidung Xia Ruofei tiba-tiba meningkat pesat. Pemahamannya sendiri tentang aturan langit dan bumi melampaui para biarawan dari tingkat yang sama. Sekarang dengan bantuan pil Ningying, resistensi tiba-tiba menjadi jauh lebih kecil, sehingga proses kondensasi bayi baru lahir secara alami menjadi jauh lebih baik, lebih mudah. Saya melihat perpaduan pil emas-emas ungu di bawah kendali pikiran Xia Ruofei, terus-menerus mengubah bentuknya, dan perlahan-lahan bentuk embrio tubuh manusia muncul. Sebenarnya, proses memadatkan nasal infan tidak memerlukan kontrol yang sangat baik oleh para beku. Pada dasarnya, selama pemahaman tentang aturan langit dan bumi memenuhi persyaratan, nasal infan akhirnya dapat dipadatkan, tetapi ada perbedaan antara nasal infan bayi dan bayi hidung. Bayi hidung yang dipadatkan oleh beberapa biksu sebenarnya hanyalah sebuah prototipe, dan bahkan alisnya hanya agak mirip dengan para biksu itu sendiri, sedangkan bayi hidung yang dipadatkan oleh beberapa biksu dapat dengan sempurna menciptakan kembali citra para biksu itu sendiri. Bahkan meridian dalam tubuh dapat dibentuk. Bayi metafisik yang berbeda secara alami memiliki kekuatan yang sangat berbeda, dan batas perkembangan masa depan yang sesuai bahkan lebih berbeda. Dengan berlalunya waktu, penggabungan fragmen Zijin Jindan di dantian Xia Ruofei pada dasarnya telah berubah menjadi versi yang lebih rendah dari Xia Ruofei, tetapi dia masih belum berhenti, masih mengambil keuntungan dari kemungkinan bahwa sifat obat dari Ningying pil belum benar-benar menghilang. Lanjutkan untuk memperbaiki Yuan Ying. Ketika sifat obat dari pil Ningying benar-benar habis, Xia Ruofei akhirnya menghela nafas panjang. Kecuali tanpa rambut, Nas Chen Sol di dantian pada dasarnya adalah versi lain dari Xia Ruofei. Keduanya hampir sama, persis sama, bahkan tubuh Yuan Ying juga memiliki meridian yang sama dengan Xia Ruofei, dan juga dapat menghirup energi vital dalam tubuh dan mengedarkan matahari di meridian. Hanya saja dalam dantian Yuan Ying ini, tidak akan ada versi Yuan Ying yang lebih rendah, yaitu dantian kosong, tetapi juga dapat menyimpan vitalitas dan esensi. Xia Ruofei telah membaca banyak klasik tentang kultivasi, sehingga visi dasar secara alami tidak kurang. Dia tahu bahwa Yuan Ying yang dia ringkas kali ini jelas yang terbaik di antara Yuan Ying.
Tentu saja, pil emas Zijin berada di luar peringkat di antara pil emas, dan bayi baru lahir yang kental setelah pil emas Zijin rusak secara alami tidak terlalu buruk. Xia Ruofei cukup puas. Namun, ekspresinya segera berhenti sedikit, mengungkapkan sedikit keraguan. Karena Xia Ruofei tidak merasakan perasaan terlahir kembali setelah menembus alam agung setelah keberhasilan kohesi Yuan Ying. Meskipun dia dapat merasakan bahwa kekuatan yang dia kendalikan telah sangat meningkat, tingkat peningkatannya tidak memenuhi harapannya, dan ini sama sekali bukan jenis perasaan yang dia rasakan setelah menembus dunia. Mau tak mau dia sedikit bingung, karena dia sangat yakin bahwa proses pemadatan nasal infan sudah selesai, dan nasal infan yang dipadatkan sudah mendekati kesempurnaan. Sekalipun ada kekurangan yang sangat kecil, itu tidak bisa diubah dengan kekuatannya saat ini. Mengatakan bahwa dia telah mencapai yang tertinggi. Tapi mengapa kamu tidak merasa bahwa kamu telah menerobos? Xia Ruofei mencoba melanjutkan latihan tahap Nas Chen Sol di The Great Dao Jue, sambil melihat ke dalam pada dantiannya, berharap menemukan alasannya. Setelah mengondensasi Nas Chen Sol, kultivator masih memupuk vitalitas, tetapi vitalitas ini akan langsung memasuki Nas Chen Sol untuk melanjutkan operasi mingguannya, dan kemudian langsung mengembun menjadi vitalitas. Setelah dantian bayi baru lahir penuh dengan Yuan liquid, biksu masih dapat terus berlatih, dan kemudian Yuan Ying yang terkondensasi dari bayi baru lahir akan kembali langsung ke dantian biksu itu sendiri. Faktanya, dalam proses menembus penyebabnya, semua vitalitas dalam tubuh biksu dikompresi menjadi cairan unsur, dan ketika inti emas pecah, cairan unsur juga disimpan dalam dantian. Oleh karena itu, dantian dari biksu di periode Yuan Ying seperti ini adalah lautan Yuanye, dan Yuan Ying benar-benar mengapung dan tenggelam di lautan Yuanye. Setelah Yuan Ying berhasil dipadatkan, efisiensi budidaya Xia Ruofei jelas meningkat, dan konsumsi Zi Yuan Jing juga sangat meningkat. Sejumlah besar energi spiritual ditelan oleh paus, dan mengembara melalui meridian seperti guntur. Setelah seminggu yang besar, ia menghasilkan sinar vitalitas dan menyuntikkannya ke Yuan Ying, dan akhirnya mengembun menjadi setetes Yuan Ying, yang pertama disimpan di Yuan Ying. Di dalam area kemaluan, Xia Ruofei terus menyerap energi spiritual yang kaya di kristal ungu dan lingkungan eksternal, dan terus-menerus menghasilkan energi vital, dan dalam beberapa saat, dia mengisi dantian pada bayi aslinya. Tapi Xia Ruofei masih tidak bisa menemukan di mana masalahnya. Mode kultivasi saat ini jelas merupakan mode kultivasi dari kultivator jiwa yang baru lahir, tetapi mengapa dia tidak merasa bahwa dia telah menerobos? Dia hanya bisa terus menyerap energi dan latihan spiritual, dan tetesan yuannya mulai disimpan di dantiannya sendiri. Pada saat ini, Xia Ruofei tiba-tiba menyadari masalahnya. Menurut catatan klasik kultivasi kultivator Yuan Ying secara alami terutama untuk terus menumbuhkan Yuan Ying, dan akhirnya menembus tahap Yuan Shen. Faktanya, Yuan Ying telah berkembang menjadi ekstrim dan akhirnya berubah menjadi Yuan Shen. Tentu saja, Yuan Ying tidak akan tumbuh dengan sendirinya. Proses ini sebenarnya membutuhkan penyerapan Yuan Ying. Oleh karena itu, Yuan Ying dari biksu periode Yuan Ying akan menyerap Yuan Ying dalam dantian biksu tersebut. Namun, ia memadatkan Yuan Ying, tidak ada gerakan sama sekali, semakin banyak Yuan Yu di dalam dantian, tapi Yuan Ying tetap tidak bergerak sepanjang waktu. Haruskah saya memadatkan bayi palsu? Xia Ruofei mau tidak mau berpikir seperti ini di dalam hatinya. Namun, dia dengan cepat menyangkal ide ini, karena dia melakukannya sepenuhnya sesuai dengan metode terobosan tahap Yuan Ying dalam latihan, dan juga menyingkat Yuan Ying terbaik. Tidak akan ada masalah dalam hal ini, jika tidak, Yuan Ying tidak akan pernah berhasil mengembun. Mengapa demikian? Apakah ada tahapan yang belum selesai? Xia Ruofei memikirkannya sepanjang waktu, dan pada saat yang sama dia tidak berhenti berlatih, vitalitas terus dikembangkan, dan kemudian dikondensasi menjadi cairan Yuan, dan kemudian menembus dari tubuh Yuan Ying, langsung disimpan di dantian, dan bergabung ke dalam lautan cairan Yuan. Sebelum menemukan masalahnya, yang bisa dilakukan Xia Ruofei adalah terus berlatih. Meskipun dia sedikit bingung, dia tidak panik, dia masih sangat percaya bahwa proses terobosannya baik-baik saja. Dengan cara ini, Xia Ruofei berlatih selama sekitar setengah jam, dan ketika dia tidak dapat melakukan apa-apa,
Beberapa lampu emas tiba-tiba melintas di lautan Yuanye di dantian. Xia Ruofei selalu melihat ke dalam dantiannya, berharap menemukan masalahnya, jadi tentu saja dia menemukan situasi abnormal ini untuk pertama kalinya. Lampu keemasan terbang keluar dari lautan Yuanye, dan terbang langsung ke arah Yuanying. Xia Ruofei terkejut. Apakah ada sesuatu yang aneh di dalam dantian yang akan membunuh Yuanying? Ini agak terlalu absurd, kan? Namun, dia dengan cepat menstabilkan pikirannya, karena dia mengenalinya tak lama kemudian. Lampu emas itu bukan pola pil berbentuk naga di permukaan pil emas ungu sebelumnya.